Engkau Yesus Raja dan Tuhan yang kami tinggikan. Layak-layaklah Engkau Yesus untuk dipuji, disembah, dan terpujilah namamu selamanya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah Engkau. Oh haleluya. Ikalamase, oh haleluya. Terpuji namamu. Terpujilah Yesus kami yang besar. Engkau Raja di atas segala raja. Engkaulah Tuhan yang kami tinggikan, Tuhan yang kami muliakan selamanya. Semuanya dia tetap berposisi doa. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah. Tepuk tangan untuk kita, luar biasa. Karena itulah Tuhan yang layak disembah, ditinggikan, dimuliakan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu di tengah-tengah mereka. Hidupkan setiap kata kalimat kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar kebenaran-Mu yang hidup. Mereka semua mengerti Tuhan. Diubahkan hidupnya, diberkati. Dalam nama Yesus. Yang percaya berkata amin. Haleluya. Tepuk tangan dulu di sini, luar biasa. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Ya. Siang hari ini saya akan mengajar saudara tentang bahwa Yesus itu memang Tuhan. Saya sebagai seorang pendeta sangat sedih saudara ya. Kalau ada jemaat yang lari dari Tuhan, terus dia bilang, Pak, Yesus itu kan bukan Tuhan. Yesus itu nabi, Pak. Loh, kamu katanya siapa? Masa kata orang lain Yesus itu nabi, dia percaya? Yesus kan gak pernah mengatakan bahwa aku ini Tuhan. Loh, kok kamu tahu itu loh? Kamu baca Alkitab sudah tuntas belum? Saya sebagai seorang pendeta saya sedih, karena kita ini sudah diberi anugerah Tuhan, kemurahan, ya, anugerah keselamatan. Amin. Apa artinya anugerah? Satu pemberian yang diberikan kepada kita, padahal kita tidak layak untuk menerima. Tuhan memberikan cuma-cuma, gratis tapi tidak murah. Kalau saudara disuruh beli, nggak ada yang mampu. Amin. Waktu saya belum percaya sama Yesus, saya diinjilin sama tetangga saya. Dia mau ngomong apa saja ya saya menolak. Bahwa Yesus memang bukan Tuhan. Yesus itu nabi. Lah, orang bisa diberitahu orang yang tidak percaya, kok bisa percaya? Katanya di kitabnya dia Yesus bukan Tuhan. Loh, di sini saya melihat bahwa dasar pondasi kekristenan anak-anak Tuhan ini banyak yang rapuh. Kalau saya tanya aja yang lain. Yang sudah STH pun saya tanya. Kamu sebut Yesus itu Tuhan, buktinya apa? Dia cuma bisa nyebut Yesus bangkit dari orang mati. Oh, cuma itu aja? Iya, Pak. Bagaimana nanti kamu ngajar jemaat kalau cuma kamu tahu itu?
Seharusnya kamu harus menguasai pelajaran Yesus itu memang Tuhan. Nah, saya katakan sama anak itu, seandainya Yesus memang tidak Tuhan, sekalipun Yesus Nabi, kalau Nabi yang bisa menyelamatkan, kenapa saya harus pergi dari Yesus? Amin? Iya kan? Kalau memang dia meskipun Nabi, kalau Nabi yang bisa menyelamatkan, kenapa enggak tetap kita bersama Yesus? Ya. Kalau saudara buka di YouTube itu coba, pendeta yang sudah murtad, ya, dia lari dari Tuhan, sampai hari ini Tuhan itu ngampuni, tetap ditunggu untuk bertobat. Dia akan jelek-jelekin kekristenan, Alkitab kita dikatakan palsu lah itu, begini begitu, ya. Nah, dia punya latar belakang begitu, saya sendiri nggak ngerti ya sebagai manusia, ya. Tapi saya percaya Tuhan kita Tuhan yang setia, yang luar biasa, bahwa Yesus adalah Tuhan. Apa buktinya Yesus Tuhan? Yang pertama, Yesus mengampuni dosa. Kita baca Matius 9 mulai ayat 1. Haleluya. Ya. Yesus datang itu bukan ujuk-ujuk terus dia bilang, aku anak Allah, aku Tuhan. Dah. Yesus berpengakuan dulu, kesaksian dulu, kesaksian dari surga, dari malaikat Tuhan, dari Bapa di surga, dari umat manusia. Baru nanti dia bikin statement, memang bahwa akulah Tuhan. Luar biasa. Alkitab kita ini sudah ya, ditulis dalam kurun waktu 1500 oleh 40 penulis. Semua penulis itu berbicara tentang datangnya Yesus. Ya. Raja yang kekal, kitab Daniel, ya, Yesaya, penasihat yang ajaib, wah luar biasa, ya. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. 2. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Marah orang Farisi, ahli-ahli Taurat, saudara. Tapi belum berani bertindak terhadap Yesus. Ya, yang ayat selanjutnya. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah, menghujat Allah. Siapa yang bisa ngampuni dosa? Masa manusia bisa ngampuni dosa? Yesus berbicara sama orang Farisi, ahli Taurat. Dia tidak percaya meskipun dia membuat buta melek, bisu berjalan, lumpuh berjalan, mati hidup, tetap dia tidak percaya. Mau nyalip, salib aja. Dan sekarang orang Kristen kok jadi percaya sama orang yang tidak percaya. Ada satu ayat yang luar biasa, nanti saya bukakan ayatnya. Itu di Yohanes 8 ayat 28. Yesus bilang begini, kalau kamu tidak meninggikan anak manusia, kamu tidak akan pernah mengerti siapa aku ini. Memang, ketika saya tidak meninggikan dia dan saya tidak percaya, tidak pernah ngerti siapa Yesus. Firman yang hidup, saya tidak pernah ngerti. Ya, ketika Rasul Paulus belum bertobat, dia lihat ajaran Yesus kan dia marah, ini menghujat Allah, mengampuni dosa. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, Bapa dan aku satu. Marah enggak? Orang Farisi marah, salib. Maka Rasul Paulus, anak muda yang militan, dia menganiaya anak-anak Tuhan. Ya, Stefanus dibunuh aja kan dia juga restunya Paulus. Dia minta surat kuasa imam besar Yerusalem. Dia datang untuk mencari anak-anak Tuhan, untuk dianiaya, diseret, ya, dimasukkan bui dan dibunuh. Ketika dia mau masuk kota Damaskus, Tuhan jamah dia. Dia jatuh, matanya buta, mata rohaninya dibukain sama Tuhan. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sadar dia, wah, Yesus tidak salah. Yang lucunya, dia kan anti Yesus. Jawabnya apa? Siapakah engkau Tuhan? Ya tak?
Loh, kan seharusnya begini, siapa engkau yang ngomong? Enggak kan? Siapa engkau Tuhan? Kalau itu enggak bimbingan Roh Kudus, enggak bisa orang menyebut Yesus adalah Tuhan. Tepuk tangan kita luar biasa. Amin. Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya yang menghujat Allah 4. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? 5. Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? 6. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Tepuk tangan di sekitar luar biasa. Dahsyat. Yesus tegas saja sama orang ahli Taurat, orang Farisi. Ya tak? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Ada ayat Alkitab mengatakan gini, umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Ya, saudara maunya mujizat aja. Ya, bisa binasa, kau tinggalkan Yesus, engkau sudah mendapat anugerah, tapi engkau buang anugerah itu. Ya, karena tidak punya pengetahuan. Makanya saya punya beban, saya di Surabaya sudah bicara di Radio Bahtera Yuda. Ya. Dia ngampuni dosa. Ini bukti yang pertama. Ya. Kalau perkara mujizat sampai hari ini, detik ini, saudara perlu mujizat dari Tuhan. Tuhan beracara tetap membuat mujizat. Karena Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Amin. Tadi aja luar biasa. Tuli mendengar, kaki sakit sembuh, mata buram melek. Ya. Di Nias, tadi kan pertama saya di Nias, kedua adalah di Center, ya, ketiga baru saya Kemayoran, keempat kemarin, ya. Di Surabaya, buta melek. Ya, yang terakhir itu namanya Ibu Sansan. Nanti saudara begini, lihat kuasa Tuhan yang bekerja melalui saya. Kalau saya dikatakan Pak Dedi saya nyembuhin, tidak bisa saya. Kalau Tuhan berkenan kepadamu, Tuhan akan melalui saya akan menyembuhkan saudara. Amin. Memulihkan keadaanmu. Itu lucu butanya, saudara. Ya, Ibu Sansan itu butanya lucu. Dia bisa lihat telinga saya, dia bisa melihat ini semua, tapi dia tidak bisa melihat mulut dan mata saya, hidung saya tidak bisa lihat. Ketika perjamuan kudus, dioles minyak, didoain, ya, dia langsung bisa melihat mulut saya dulu. Dia bahagia sekali, ya, sampai dia nangis dan nama Tuhan dimuliakan dengan luar biasa. Tepuk tangan kita luar biasa. Amin. Saudara ketik aja, ya, nanti di YouTube, ya, PDT Dedi Santoso, kesaksian kuasa mujizat. Di situ saudara lihat tuh. Ya. Kemarin hari Rebo di tempatnya Pak Sastrawan ini di Moy, dia bekerja Moy. Ibu itu kakinya patah, nggak bisa jalan kan, jalannya ya gini, orang Jawa bilang tini-tini. Saya bilang, Bu, kakinya taruh di mimbar, saya duduk di mimbar, saya doain, langsung bisa jalan cepat, saudara. Bahkan tadi Pak Sastrawan memberitahu saya, Pak, setelah dari Moi, ibu itu ikut 2 sahabat kami di Boulevard Selatan. Boulevard Selatan itu naik tangga sampai 3 lantai. Dia bisa naik tangga dengan tenang dan baik, dan nama Tuhan dimuliakan luar biasa. Tepuk tangan kita luar biasa. Amin. Oh, dahsyat. Ya. Tapi saudara jangan lupa belajar Alkitab untuk membangun imanmu. Iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Nih, bukti yang kedua. Roma 1 ayat 4. Roma 1 ayat 4. Dan menurut roh kekudusan
dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Tepuk tangan untuk kita, luar biasa. Dia berkuasa atas maut. Kalau kita kan di bawah maut, ya. Membuktikan dia bangkit. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Amin. Karena dia tuh Tuhan. Sebelum Yesus lahir aja, malaikat Gabriel sudah memberi kesaksian. Dia datang kepada Maria bahwa nanti Maria akan mengandung, dan anak yang dikandung itu anak Allah yang kudus. Coba kita baca Lukas 1 mulai ayat 26. Lukas 1 mulai ayat 26 nanti sampai 35. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Terus, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu siapa? Maria. 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Terus Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? 30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia siapa? Yesus. Nama Yesus dari surga. Ya. Terus ayat selanjutnya, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Yang nyebut anak Allah namanya Yesus. Siapa? Malaikat. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Terus 33. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Raja yang kekal. Kenapa Yesus disebut Kristus? Kristus artinya yang diurapi. Yang diurapi siapa? Raja. Ya. Kristus itu bahasa Yunani, Mesias itu bahasa Ibrani, Al-Masih bahasa Arab. Diurapi. Kenapa Alkitab mengatakan kalau dia Kristus pasti gandengannya Tuhan? Karena yang diurapi raja, penguasa, kurios, Tuhan. Oh, haleluya. Tepuk tangan dulu untuk Yesus kita, luar biasa. Ya, dia penuh kasih. Ya, dia datang mau menyelamatkan kita. Luar biasa. Ya. Masa saudara cuma urusannya mujizat aja. Belajar yang sungguh-sungguh. Amin. Sampai engkau kehilangan jiwamu, kita mati. Ya. Kita nggak ada keselamatan. Saudara kan nyeselnya habis-habisan. Kita hidup di dunia ini loh. Hidup di dunia ini loh. Kita banyak duit, tidak banyak duit, hidup itu orang semuanya susah. Ada yang berpenyakitan, ya tak? Masalah anak, masalah macam-macam, ya. Lebih-lebih kalau kita mati udah dikuasai iblis, jadi budak. Kita menderita sengsara selama-lamanya. Makanya Tuhan itu sangat mengasihi kita. Dia tidak menginginkan kita di neraka. Oh, kenapa engkau nggak mengasihi Tuhan? Amin. Kalau engkau nggak bisa jatuh cinta sama Tuhan, ya kebangetan. Ya. Kebangetan gitu aja. Ayo, ayat 34.
Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Terus ayat 35, sama-sama. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Tuh, kudus, anak Allah. Kesaksian yang kedua, ketika Yesus dilahirkan, ya, malaikat Tuhan datang kepada gembala-gembala untuk menjadi saksi. Dan apa yang dikatakan malaikat itu tentang anak yang lahir di Bethlehem melalui Maria? Lukas 2 mulai ayat 8 nanti sampai ayat 11 ya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Terus tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Terus 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tepuk tangan untuk Yesus kita luar biasa. Amin. Kristus Tuhan juru selamat. Saudara, saya beritahu saudara, tidak ada manusia siapapun yang bisa menyelamatkan jiwanya manusia kecuali itu Tuhan. Makanya ini dikatakan Kristus Tuhan, karena yang diurapi. Raja kekal. Ini kesaksian malaikat ya. Kesaksian bapaknya dia sendiri di surga ada. Ketika dia dibaptis. Coba Matius 3. Langsung aja ayat 17 lah. Matius 3 ayat 17. Lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Oh. Bukan Yesus datang ujuk-ujuk ya. Saudara ngerti bahasa ujuk-ujuk enggak? Itu bahasa Jerman Timur yang di sebelah pojok. Ujuk-ujuk, ya lah. Datang, aku ya Tuhan, aku anak Anda, yang nggak dianggap kok, ya. Ya, surga menyaksikan lebih dahulu, ya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah sekarang suara yang sama ini 2 kali diperdengarkan. Yang sekali lagi di mana? Di gunung yang tinggi ketika Tuhan dimuliakan. Matius 17 mulai ayat 1. Matius 17 mulai ayat 1. Saudara sudah mulai paham sekarang? Amin? Sudah mulai mengerti? Lebih mantap? Haleluya. Ya. Sendiri saja. Terus. Lalu Yesus berubah-ubah di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ya. Coba dia melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa seperti itu. Apa yang dirasakan murid-muridnya? Ayat 3. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. 4. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ya, makanya doa Bapak kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga, supaya kita punya sukacita yang luar biasa. Haleluya. Ya, dia merasa hadirat Tuhan. Orang kalau gini ada hadirat Tuhan yang ada sukacita. Oh luar biasa. Ayo, ayat selanjutnya 5.
Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Nah, setelah ada kesaksian surga, baru sekarang Tuhan nanya kesaksian manusia seperti apa tentang dia. Ya, ketika dia ada di gunung yang tinggi ini. Ya. Sekarang dia tanya sama murid-muridnya. Coba Matius 16. Mulai ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Kata orang-orang yang tak sembuhkan, dia melihat saya bangkitkan orang mati, ya, tuli mendengar, bisu berbicara, lumpuh berjalan, buta melek. Ini sopo, ya? Siapa saya ini? Apa kata murid-muridnya? 14. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Kenapa mengatakan Yohanes Pembaptis? Karena Yohanes pada waktu itu mati dan dibunuh sama Herodes. Dipikir kuasa Yohanes itu turun kepada Yesus. Ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Oh gitu toh. Jadi saya dianggap Elia, Yeremia, dan salah seorang dari nabi. Nah, sekarang dia tanya muridnya, jadi kalau menurut kamu pribadi, muridku, kamu yang sudah melihat apa yang kami lakukan semuanya itu, siapa aku ini? Ayat selanjutnya. Lalu Yesus, lalu 15 dulu loh. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Terus 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ngerti? Kenapa murid-murid mendengar kesaksian dari surga waktu Yesus dibaptis? Ya, waktu dimuliakan di atas gunung. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, setelah ini baru Yesus bikin statement. Baru bikin statement. Ketika Yesus ketemu orang Samaria, wanita Samaria, dia dari Yudea mau ke mau ke Galilea, pulang ke Udik tempatnya. Udik ya. Dia lewat Samaria. Di situ ada sumur Yakob di kota Sikar. Di situ dia ketemu sama wanita Samaria. Di situlah terjadi percakapan dengan wanita Samaria. Ya. Bahwa menyembah Allah bukan di gunung ini dan di Yerusalem, menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Kamu tidak mengerti siapa yang kamu sembah, tapi aku mengerti siapa yang kamu sembah. Nah, akhirnya pembicaraan itu ya, tentang Mesias dan lain sebagainya. Ya, di sini Yesus mulai buka dirinya. Siapa dia? Yohanes 4, mulai ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga siapa? Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Terus ayat 26. Ayo sama-sama. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Kamu cari Mesias, akulah Mesias. Dia menyatakan dirinya, bikin statement begitu kan, sudah ada pengakuan dari manusia dan Tuhan, ya, malaikat, ya, semua. Ya. Bukan ujuk-ujuk lagi, ya kan? Bahasa Jerman Timur tadi, ujuk-ujuk ya. Dia terus bilang, aku Tuhan, aku anak Allah.
Wong Yesus sudah ada kesaksian yang begitu, buta melek, bisu-bisu, lumpuh berjalan, mati hidup. Orang Farisi tetap tidak percaya. Lah kok ini anak Tuhan malah mau meninggalkan Tuhan Yesus? Apa enggak salah kaprah? Coba. Saya kan sedih kan? Wah, ini belum diajar, belum dimengertikan tentang bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan. Ya, dengan bukti-bukti bahwa Yesus memang Tuhan. Ini seperti bangun dasar yang gak kuat, roboh bangunan itu. Nih, ketika Yesus ditangkap sama Imam Kayafas, ditanya Imam Kayafas, apakah engkau Mesias, anak yang terpuji, anak Allah yang terpuji? Dia kan diam aja, nggak mau jawab. Yang kedua kali baru dia jawab. Coba Markus 14 ayat 61 dan 62. Markus 16 14 maksud saya, Markus 14. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Terus 62. Nah, sekarang dia bikin pernyataan. Jawab Yesus sama-sama, akulah dia. Akulah memang Mesias, anak yang terpuji. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah awan-awan di langit. 63. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Dia akan menghujat, saudara. 64. Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Untuk siapa dia dihukum mati? Untuk kita semuanya. Tepuk tangan kita luar biasa. Yohanes 8 ayat 23. Luar biasa. Ya. Dia mulai sekarang buka diri. Tidak lagi dia nutup-nutupi, supaya semua tahu, akulah dia, akulah Tuhan, aku penyelamat. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Terus selanjutnya, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ya, takut dia. Kalau kamu nggak percaya kepada saya Mesias, kamu akan mati dalam dosamu. Sebab di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Luar biasa. Ya. Waktu dia mau menghidupkan Lazarus, ya, kalau nanti di Yohanes 11 nggak usah diganti di situ. Ya, ayat 25. Dia mengatakan apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Meskipun sudah mati, kalau percaya kepadaku akan hidup, karena dia punya soe, roh Allah. Hidup itu soe. Ya. Luar biasa. Terus ayat 28. Nah, ini tadi yang saya katakan, kalau tidak meninggalkan anak manusia, kita tidak pernah ngerti siapa dia. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Orang nggak meninggikan anak manusia, Yesus bagaimana tahu? Saulus saja dulu tidak pernah mengerti. Setelah dia bertobat, dia meninggikan anak manusia, baru dia jatuh cinta sama Yesus. Dia bersyukur, Tuhan, tanpa engkau hidup ini sia-sia, tidak ada keselamatan.
tanpa melalui Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan kita luar biasa. Makanya Yesus pernah bikin statement, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang ke Bapa tanpa melalui Yesus. Kamu mau cari jalan? Aku jalannya ke surga. Kamu mau cari kebenaran? Aku kebenaran itu sendiri. Kamu hidup? Aku. Yesus bilang begini di dalam Yohanes. Coba kita lari dulu ke Yohanes 1 ayat 18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa, kecuali anak manusia Yesus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Tidak ada kecuali Yesus. Bapa nggak pernah kita bisa lihat sampai hari ini. Ya, makanya kita akan diserang. Pak, Allah kita kan 3. Siapa bilang? Kamu aja nggak pernah belajar firman. Ya, Allah kita 1, Echad, tapi 3 pribadi. Coba tolong di Ulangan 6 ayat 4. Tuhan tegas, ya. Allah memang tidak beranak dan diperanakan, memang enggak kok. Ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu adalah Allah kita. Tuhan itu apa? Esa, 1 tapi 3. Nah. Saya pernah ketemu seorang pejabat di pesawat terbang. Kita ngobrol. Dia udah pernah ke Israel semua. Nah, dalam obrolan itu, ketika pesawat mau landing, dia dengan berat hati, sungkan, dia tanya sama saya begini, Pak Dedi, saya mau tanya, Bapak jangan tersinggung. Enggak, Allah itu kan tidak beranak dan diperanakan. Oh betul, ya, good question. Enggak, Allah saja 1. 1 ini bahasa Ibrani-nya Echad, 3 pribadi. Ya. Saya bilang gini, Pak, apakah kalau kita bicara anak itu pasti punya ibu harus mana? Anak tangga, apakah tangga kita mana? Ya dah, mana dah? Enak aja asal anak mana? Anak kunci, apa kuncimu mana? Oh kunciku mana, Bu? Kenapa kunci mesti dapat anak kunci? Tanya orang-orang itu, ya nggak tahu, yang sudah banyak begitu. Karena yang punya peran adalah anak pun kunci, buka tuh, tutup. Saya bilang, ya, keselamatan yang kita peroleh, Pak. Yesus ngajar muridnya mengatakan, ya, waktu Filipus nggak mau kepengen ketemu Bapak, melihat Bapak tuh kayak apa sih Tuhan Yesus. Yesus bilang gini, Filipus, kamu udah sekian lama ikut aku kok nggak pernah ngerti siapa aku ini. Kalau kamu melihat aku, melihat Bapak. Bapak itu kita lihat dari Yesus. Gambaran pelak, nggak ada beda 1 inci sedikit pun nggak ada. Yesus, bahwa pikiran Bapak tidak pernah mau menghukum kita. Nah, supaya kita diselamatkan, diampuni dosa, dosa harus dibayar karena upah dosa maut. Bagaimana? Anak yang melaksanakan di bumi, namanya Yesus. Ketika Bapak mau menciptakan alam semesta, firman yang mengatakan, jadilah terang, Roh Kudus yang mengerjakan, jadi terang. Nah, ketika kita sudah diselamatkan, Yesus sudah mati menebus dosa kita. Sekarang Yesus ke surga. Setiap orang percaya Yesus yang punya peran apa? Roh Kudus dimeteraikan dalam hidup kita. Coba Efesus 1 ayat 13 dan 14. Efesus 1.
Di dalam Dia, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Terus 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh apa? Seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Tepuk tangan untuk kita, luar biasa. Dahsyat. Amin. Sekarang yang punya peran Yesus di surga, Roh Kudus yang akan datang hidupmu. Amin. Dia jaminan untuk kita memperoleh seluruhnya. Sampai kita nanti mengalami pengangkatan melalui Yesus, sudah. Ya, yang kerja. Kunci rumah kan sama. Ya. Anak kunci yang bekerja buka tutup. Bapak itu langsung nyalami saya loh. Pak Dedi, terima kasih saya dapat pencerahan hari ini dengan Bapak. Begitu keluar dari pesawat terbang dan masih lewat Garbarata ya. Di ujung Garbarata saya pikir Bapak ini nunggu temennya. Ternyata nunggu saya. Saya disalami lagi, Pak Dedi, terima kasih ya. Saya dapat pencerahan. Itulah kalau orang Jawa bilang kaulo Gusti kaulo. Yesus ya Allah, Allah yang Yesus. Kalau kita nggak bisa kaulo Gusti kita nggak bisa. Kita disebut di dalam Alkitab manusia Allah. Amin. Yang ngerti sudah. Luar biasa. Amin. Kalau engkau tidak meninggikan anak manusia, engkau tidak pernah ngerti. Orang ngomong ditolak. Ya. Lah di kitab saya nggak ada tulisan Yesus. Loh, gimana sih? Lah kitabmu kan dewe, beda. Lucu, jadi kita kadang-kadang menghadapi orang lucu, ya. Yang dihadapi Kristen anak-anak yang nggak ngerti apa-apa begitu, ya. Aduh, betul. Ya, makanya saya punya tanggung jawab yang besar terhadap jemaat Tuhan itu, ya. Saya benar-benar, saya ajar betul-betul, ya. Luar biasa, ya. Kita kembali ke Yohanes 8. Ayo, waktunya udah mau habis. Yohanes 8. Sekarang tadi 28 udah ya. Yang 42. Yohanes 8:42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Siapa yang bisa keluar dan datang dari Allah? Yesus. Makanya Yesus tadi mengatakan apa? Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Yohanes 3 ayat 13. Dan tidak ada seorang pun yang pernah datang ke surga tanpa melalui, ya, kalau bukan anak manusia Yesus. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Kenapa dia disebut anak manusia? Karena dia dilahirkan dari manusia Maria. Ini pelajaran dua dalam sekali. Ya. Luar biasa sekali. Ya. Jadi saudara bahagia jadi orang Kristen itu. Ya. Engkau melihat Allah kita itu Allah yang penuh kasih. Dia tidak memperhitungkan dosa kita. Dia selalu mengendahkan tangannya sampai hari ini. Anak-anak Tuhan yang lari dari Tuhan, anak-anak Tuhan yang menghujat Tuhan Yesus. Memang Yesus itu bukan Tuhan, tidak apa-apa Tuhan. Ya, karena dia punya misi dan hati Bapa untuk menyelamatkan. Ditunggu. Tapi kalau perkawinan anak domba Allah itu nanti pintu sudah ditutup. Saudara mau nangis seperti apa? Saudara gak akan pernah bisa mendapat keselamatan tanpa melalui satu nama. Siapa? Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan kita luar biasa. Saya mengajar begini itu saya bergairah sekali. Ya. Karena saya nggak mau saudara itu kehilangan jiwa. Bukan untuk memperjuangnya organisasi orang Kristen itu banyak. Kalau Kristen nggak membawa ke surga, untuk apa saya disuruh khotbah bagi orang Kristen? Ya tak? Nggak mau, saya sendiri dulu punya agama yang ngajarkan baik
yang luar biasa, ya, budi pekerti. Ya. Saya mau jadi pendeta untuk membawa saudara kerajaan surga, maka pekerjaan saya ini transportasi, bawa jiwa-jiwa yang terhilang kepada Bapa di surga. Amin. Itu saudara. Ya. Mari kita lebih sungguh-sungguh. Nah sekarang yang terakhir, baru Yesus mengatakan bahwa akulah Tuhan. Ya, Yohanes 13 ayat 12 dan 13. Ya, pemain musik. Setelah Yesus membasuh kaki murid-muridnya, sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya, lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Ayat 13. Kamu menyebut aku apa? Guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan kita luar biasa. Memang aku guru dan Tuhan. Luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu sampaikan kebenaran di tengah mereka, meteraikan pengajaran pada siang hari ini dalam hati mereka, sampai masuk ke hati mereka. Biar ini menjadi bangunan kekristenan mereka yang kokoh, yang kuat, yang luar biasa. Jamaah Tuhan, apapun yang menjadi permasalahan mereka, kami percaya Engkau tetap bekerja sampai hari ini, dan hatimu tetap punya kerinduan untuk menolong setiap pribadi di tempat ini. Jamaah, sembuhkan yang sakit, yang punya problem ekonomi keuangan pun Tuhan. Jamaah, beri jalan keluar. Yang mereka berada pekerjaan, diberkati punya pekerjaan. Dan sebelum kami semua makan tubuh minum darah-Mu, biarlah setiap tangan mereka membawa persembahannya. Berkati setiap tangan-tangan membawa persembahannya. Engkau semua diberkati dalam nama Yesus. Yang percaya berkata, amin. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Yesus kita luar biasa. Puji Tuhan Yesus, ya Tuhan, diberkati.